Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anang Med yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kali ini kita masuk ke part ke-7. Ini video part ke-7 merupakan video terakhir kita dalam hal pembahasan latihan asesmen sumatif tengah semester. Oke, kita lihat ini adalah pembahasan soal uraian ya, soal uraian. Kita coba lihat di sini di soal 31. Perhatikan gambar dari kubus ABCDEFGH. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini kita pakai ini aja. Ada kubus ABCDEFGH, diketahui jarak titik E ke G. E ke G berarti yang atas ini ya, E ke G. Nah, E ke G itu berarti dia ada di atas dan miring, berarti ini adalah diagonal. Diagonal apa? Diagonal sisi tentunya. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik A ke pusat bidang BCGF, yaitu perpotongan BG dengan CF. Jadi dia ada pusat yang ditanyanya pusat BCGF. BCGF berarti sisi bagian kanan. Perpotongannya yang ini dengan yang ini. Nah, perpotongannya di sini ya. Nah, ini yang ditanya adalah dari A ke sini. Nah, jarak. Nah, kalau ini kan berarti kan jarak titik A ke pusat bidang, langsung mintanya ke pusat bidang, bukan jarak A ke bidang. Kalau ada pertanyaan jarak titik A ke bidang BCGF, maka cari yang tegak lurus. Cari yang langsung tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurusnya ini berarti kan yang ini, yang AB, maka jawabannya harusnya AB. Kalau ke bidang, pusatnya tidak dipakai. Tapi kalau karena yang ditanyain A ke pusat, jadi perlu perhatian khusus. Nah, jadi dibaca baik-baik soalnya. Jadi jarak titik A ke pusat bidang BCGF, berarti yang dimaksud adalah jarak menuju ke pusat. Nah, misalkan di sini namanya pusatnya adalah P, maka yang diminta adalah jarak A ke P, jadi AP. Nah, ini adalah jarak menuju ke pusat kalau kita ya. Jadi dari DS ada nggak, dari DS ke JP? Nggak ada. Nah, berarti mau nggak mau kita harus ke rusuk dulu. Nah, dari DS ke rusuk kan rumusnya tinggal seret bagi akar 2. Siapa yang dibagi akar 2? Nah, kalau dihitung berarti siapa? Ya siapa nilainya di sini? Oh, 12. Tulis 12. Maka nilai R sama dengan 12 dibagi 2 itu adalah 6, kemudian akar 2-nya naik. Kalau sudah dari R menuju ke JP kan sudah ada rumusnya ya. Rumusnya apa? Dari R menuju ke JP berarti AP sama dengan tulisnya seret 2, kemudian akar 6. Itu ya. Nah, kemudian berapa nilainya? Nah, nilainya yang di sini adalah yang R-nya 6 akar 2. Kemudian kita hitung ada yang bisa dibagi. Nah, kalau ada yang bisa dibagi ya berarti kita bagi. Mana yang bisa dibagi? Ternyata 6 bisa dibagi 2, jawabannya 3. Nah, berarti sisanya adalah 3 akar 2. Nah, jangan lupa 6 bisa kita rubah menjadi 2 kali 3. Maka hasilnya 3. Ini kan akar 2 kali akar 2, 2. Kemudian ada akar 3. Maka jawabannya adalah 6 akar 3. Nah, kalau misalkan ada adik bingung ya kembalikan lagi ke bentuk asalnya lah. Jadi ini adalah 3 akar 2 kali 6, 12. Nanti 12 itu kan biasanya kan 4 kali 3 ya hafalannya. Kemudian 3 akar 4 itu 2. Kemudian di sini akar 3. Sehingga 3 kali 2 jawabannya 6 akar 3. Dan ini hasilnya sama saja. Jadi mau pakai cara yang mana aja boleh, silahkan. Selama itu buat nyaman. Nanti kalau nanti di soal terus melalui aplikasi, maka jawabannya hanya menerapkan nilainya saja. Jadi jawaban akhirnya saja 6 akar 3 langsung dimasukkan ke aplikasinya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 32. Perhatikan gambar balok di bawah ini. Nah, ini ada balok ABCD EFGH. Diketahui panjang ruas garis CD. CD-nya itu 24, kita tulis 24. Ruas garis AD, AD-nya itu 12, berarti ini lebar ya, 2 lebar. Dan ruas garis DH,
D ke H ya, berarti tinggi yaitu 36. Nah, sudah dikasih tahu informasinya. Kemudian tentukan jarak titik B ke H. B ke H yang dimaksud dalam soal itu yang mana? Ternyata B ke H itu ini diagonal ruang ya, dari ujung H1 ke ujung B. Jadi dari bawah sampai ujung atas. Nah, dia tidak melewati mana-mana ya, berarti namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini kan berarti kan kalau sudah tergambar seperti ini, maka kita bikin segitiganya. Segitiganya siapa yang terhubung? Yang terhubung antara B dengan H itu kan berarti terhubungnya macam-macam. Ini bisa H ke A dulu, baru jadi bisa jawabannya ke sini ke bawah nih, ke D. Nah, dari D baru ke sini. Nah, ini di siku-siku juga. Berarti nanti gambarnya seret ke bawah, lalu D sama B kan lurus, gak miring ya, tuh D sama B kan bukan turunan, bukan. Berarti ini D, yang ini B, kemudian ini H. Nah, ini tarik garis seret. Nah, yang dimaksud adalah jarak titik B ke H yang ini, di siku-siku. Nah, ada juga cara yang lainnya, yaitu kan arahnya kan boleh berlainan gitu ya. Jadi misalkan saya maunya dari H ke A, nah ini ke sini. Nah, kemudian dari A lanjut ke B, ini juga bisa. Lalu nanti tarik H ke B nya sama. Nah, berarti bisa juga H dengan A kan satu bidang. Nah, berarti lurus, nggak menceng gitu ya, tidak ya, tidak. Ini A, ini H. Nah, kan A dengan B juga lurus. Nah, berarti lurus begini, ini B. Kemudian ini yang diminta dalam soal. Nah, itu ya. Ini juga siku-siku. Jadi yang diminta sama. Kalaupun dikerjakan hasilnya sama saja. Nah, kita ambil, misalkan kita ngerjain yang ini. Jadi kalau kita mengerjakan yang ini, berarti kan mau nggak mau yang sudah ada hanya D ke H, yaitu 36. Nah kan, kemudian B ke D kita belum punya. Nah, B ke D ini, maka cari B ke D nya gimana ya? B ke D nya kita nyari yang pakai yang segitiga yang bawah. Ini D dengan A itu kan juga lurus, D ke A lurus, ini D, kemudian A lurus, kemudian A dengan B juga lurus, maka ke sini, berarti di sini B. Nah, kemudian yang ditanyakan itu kan yang berwarna biru tuh, yang BD tuh. Ini cari informasinya dulu kan. Aduh, salah, kita hapus dulu. Nah, kita dari D ke B. Nah, ini ya, ini siku-siku di sini, siku-sikunya di A. Kemudian kita hitung nilainya berapa, informasinya A ke D nya 12, A ke B itu sama dengan C ke D ya, 24, maka di sini 24. Nah, ini sama nih, berarti kan kita menghitungnya hanya Pitagoras. Jadi semuanya ini hanya menggunakan Pitagoras. Nah, kita perhitungan Pitagoras kan tentu adik-adik sudah paham ya, sudah mahir ya. Kayak ini kalau misalkan 24 dengan ini kan kelipatan ya. Kalau 24 dibagi 12 itu bisa, atau 12 adalah kelipatan 24, maka 12 jawabannya. Maka di sini 12 kali 1. Yang ini 12 dikali 2. Maka jawabannya di sini 12 kali akar. Nah, sisanya siapa? Sisanya kita hitung. Sisanya di sini adalah 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Karena ini sisi miring, maka ditambah 1 tambah 4, 5. Maka jawaban BD itu 12 akar 5. Nah, di sini kita sudah dapat 12 akar 5. Nah, untuk mendapatkan BKH nya berarti sama juga. Di sini kita juga bisa tahu nih, kan kalau 36 itu dibagi 12 bisa, akar 5 nya tidak perlu dituliskan. Berarti kalau 12 itu kelipatan 36. Atau misalkan nggak paham pun, adik-adik juga bisa mencari menggunakan EPB ya, sengkedan, yaitu antara 36 dengan 12. Hasilnya akan sama. Ini 12 kali 3. Nah, ini 12 kali langsung akar 5 ya, karena kali 1 kan nggak berpengaruh. Berarti kan sama-sama 12, maka di sini juga 12 akar berapa. Nah, coba kalau misalkan kita menggunakan EPB, hasilnya sama nggak?
Berarti kan ini kan dibagi 2 dulu, dapatnya 36 bagi 2 itu 18, 12 bagi 2 itu adalah 6, kemudian dibagi lagi 2, 18 bagi 2 itu 9, 6 bagi 2 itu 3. Nah ini bagi 2 udah nggak bisa ya, langsung menuju dibagi 3. Kita bagi 3 nih ya. Nah 9 dibagi 3 dibagi 3 1. Nah ini sudah berhenti artinya kalau gini, artinya jawabannya hanya yang ini saja. Nah ini berarti FPB nya yaitu 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, sama jawabannya. Berarti kalau sudah seperti ini kita hitung nilainya, berapa nilainya, cari tahu. Nah berarti ini kan 3 kali 3 itu 9, yang ini akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah ini sisi miring, maka ditambah 9 tambah 5 14. Maka itulah jawabannya. Jadi jawaban panjang titik B ke titik H yaitu atau BH itu adalah nilainya adalah 12 akar 14. Bagaimana kalau misalkan menggunakan gambar yang ini Pak? Nah kan cara berpikirnya kan bisa sama saja yang lainnya juga. Nah, yang penting kita dapatkan ke titik B ke H ya jawabannya, yaitu dengan cara ini. Sebenarnya selain gambar yang ini nanti ada gambar lagi, bisa ada 3 gambar kalau nggak salah, ini bisa ya dilalui. Kita coba pakai yang A ke H kita belum dapat, tapi A ke B kita dapat nilainya 24. Maka untuk dapatin garis AH ini kita bisa melalui gambar yang ada di sebelah kiri, nah segitiga yang sebelah kiri, yaitu H ke D dulu. Nah dari kan H ke D ya gitu kan, ini H, kemudian D, kemudian A dengan A lurus ya, A sama D kan lurus bukan miring. Kemudian yang ditanyakan yang berwarna hijau. Nah ini kita ganti warna hijau biar bersesuaikan. Nah ini, nah itu ya. Nah berarti nanti siku-siku di sini, nah siku-sikunya di D. Kemudian kita lihat nilai-nilainya berapa nilainya. A ke D itu 12 ya kan, D ke H itu 36. Nah ini 12 kan kelipatan 36, yaitu 12 kali 3. Berarti kalau di sini nilainya nanti adalah cara berhitungnya seperti tadi, 12 itu 12 kali 1, kalau ini adalah 12 kali 3, maka yang ini nanti 12 kali akar. Nah yang tidak sama dihitung, 1 kali 1 1 gitu kan ya. Yang ini 3 kali 3 9, 1 tambah 9 karena ini garis miring 10. Jadi jawabannya di sini 12 akar 10. Nah terus tinggal menghitung yang bagian yang atasnya saja. Bagian yang atas itu yang mana? Ya ini. Berarti ini ada 12, ini ada 24. Nah bisa menghitung menggunakan apa namanya sengkedan tadi, mencari EPB nya yaitu antara 12 dengan 24. Hasilnya nanti sama saja ya, karena ini 12 kan kelipatannya 24, 24 kelipatannya dari 12. Itu kalau 12 tetap 12, berarti di sini 12 kali akar 10, karena kalau kali 1 nggak perlu. Ini 12 kali 2, berarti yang ini 12 kali akar 10 kali 10, tapi ini akar ya 10 saja karena akarnya hilang. Kemudian yang ini 2 kali 2 4. Nah karena ini sisi miring yang ditanya, maka nilainya 10 ditambah dengan 4, dapatnya 14. Nah jawabannya sama, 12 akar 14. Sebenarnya tadi informasi yang tadi gambarnya juga masih bisa, gambarnya yang penting kita berhubungan dengan jarak titik B ke H. Jadi bisa saja ini dihapus dulu. Jadi bisa saja jarak dari H ke E dulu carinya, nah kemudian E ke B. Nah ini juga sama. Nah nanti kan yang didapat H ke B juga kan, berarti kita nyari diagonal sisi BE dulu, karena EH sudah ada nilainya 12. Nanti segitiganya berarti kan H dengan E lurus, E dengan B juga lurus karena satu bidang depan. Berarti ini E, kemudian ini B, kemudian ini H. Nah yang dimintakan adalah yang garis berwarna biru tadi ya, yang ini H ke B. Nah ini juga sama hasilnya nanti hitungannya, siku-siku di sini di E. Jadi ada 3 cara, caranya sama saja semuanya jawabannya.
Kemudian kita masuk ke soal nomor 33. Soal kubus KLMN OPQRF. Diketahui jarak titik M ke O. Siapa M ke O? Dari ujung sampai dengan ujung. Wah, berarti ini adalah diagonal ruang dari ujung ke ujung ya. Tentukan jarak titik Q ke garis MO. Q itu yang ini, ke garis MO. Berarti kan kita buat segitiganya ke Q, segitiganya ke M, gitu kan. Yang diminta jarak itu yang maksudnya cari jarak terdekat yang tegak lurus, ya kan? Kan kalau logikanya kalau kita cari nama garisnya kan Q siapa jawabannya, nanti jawabannya Q siapa gitu, Q titik-titik. Kalau apakah Q ke M berarti kan MQ, apakah Q ke O berarti kan OQ. Nah, gitu kan jawabannya. Jadi tinggal milih. Nah, kalau tinggal milih kita lihat M ke Q itu adalah rusuk, kemudian O ke Q itu adalah diagonal sisi. Berarti kan menangan ini salah gitu kan. Tapi kita lihat lagi, perhatikan garis yang MQ ini, MQ. Apakah MQ, garis MQ ini itu dengan garis OM itu membentuk huruf L tidak? Nah, coba ini bentuk huruf L apa enggak? Enggak. Tapi itu membentuk sudut ya, sudut berapa? Tapi itu kan sudut 90, L kan 90. Karena tidak membentuk sudut, tidak membentuk huruf L atau 90 derajat, maka jarak yang dimaksud itu jarak yang antara O dengan M tapi yang tegak lurus, belum tentu di tengah-tengah ya. Nah, ini maksudnya bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu ketika jawabannya dua-duanya R, berarti antara O dengan M di tengah-tengah. Nah, kita gambar bentuknya, kita keluarkan segitiganya. O dengan Q lurus, pernah satu bidang. Ini O, ini Q satu bidang ya. Kemudian Q dengan M pun satu bidang, satu sisi atau lurus ke bawah. Nah, lurus juga kan, berarti ini kan siku-siku. Nanti tarik garisnya ke sini. Nah, ini M-nya. Nah, nilainya berapa? Nilainya cari tahu. Kita tahu nilai dari M ke O nya saja 8 akar 3. Tulis 8 akar 3. Nanti yang dimaksud dalam soal itu yang ini. Nah, misalkan namanya adalah di sini X karena nggak ada ya. Nah, dari sini kan kita mau mencari Q ke M. Q ke M itu kan R ya. Nah, titik R, berarti kita bisa dapatkan dari rumus ini R. R kalau dari akar 3 kan tinggal dari DR, berarti kan dibagi akar 3. Yang dibagi itu adalah yang ini. Jadi 8 akar 3. Kalau dibagi maka nilai R-nya ini bisa langsung coret, sret, dapat 8. Sehingga jarak M ke Q itu adalah 8. Kan rusuk ya. O ke Q itu diagonal sisi. Ya, diagonal sisi kan berarti kan tinggal ditambahin akar 2. Siapa yang ditambahin? Depannya 8. Nah, kita sudah dapat. Kalau sudah dapat, maka merumus QX itu adalah kan bikin huruf T kan, sret, titik. Nah, karena rumusnya rumus T ini. Jadi yang hitam dengan yang biru OM itu adalah bentuk huruf T. Karena kalau membentuk huruf L tadi gagal ya. Ini kan bukan garis ini dengan ini tidak membentuk huruf L apa? Ya karena nilainya tadi 8 gitu ya. Kita nilai tulis sisi miringnya adalah 8 akar 3. Berarti yang lainnya di sini 8, yang ini 8 akar 2. Kita lihat ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama ya dicoret saja. Ada yang sama 8 dengan 8. Nah, sisanya berarti kan 8 akar 2 dibagi akar 3. Nah, akar 2 dengan akar 3 tidak habis. Nah, 8 pun juga tidak habis, maka kita pakai yang 8 saja. 8 dibagi 3 ya 8/3. Jangan lupa akar 3-nya naik. Kemudian jangan lupa juga temennya turunkan. Jadi akar 2-nya itu jangan ditinggal. Nah, berarti ini kan ada akar 2, dari awal sudah ada akar 2. Nah, kita hitung 8/3. Nah, aman ya ini. Kemudian akar 2 dengan akar 3 bukan ditambah jadi akar 5, bukan ya, tapi ini kan titik dikali. Jadi 3 kali 2 6. Jadi jawaban nilai dari QX atau jarak titik Q ke garis MO adalah 8/3 akar 6. Gitu caranya. Nah, kalau misalkan videonya kecepatan dalam hal pembelajarannya ini
coba nanti di pause, kemudian kalau misalkan gagal mengulang juga di reward lagi, di reward kita kemudian dilihat mana bagian yang kurang dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 34, yaitu di sini ada limas di sini informasinya rusuk alasnya 10, berarti yang bawah 10, ini 10, kemudian rusuk tegaknya yang berdiri yaitu CT, AB, BT, DT semuanya itu 12 akar 3 informasinya. Berarti dan yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik D ke BT. Berarti D sama BT itu kita keluarkan segitiganya kita buat. Berarti D dengan T ini, terus T dengan B. Kemudian kita ganti warna lagi, misalkan biru, ini B ke T. B ke T itu diagonal sisinya. Ini. Bahas informasinya kita warnain berbeda. Ini adalah T, ini adalah D, ini adalah B. Kemudian DB ini kan diagonal sisi. DS ya. DS nilainya dari yang 10, karena 10 sama, ini maka bisa disebut DS. Kalaupun berbeda juga DS, tapi tidak boleh menggunakan rumus rusuknya dari kubus ya. Kalau berbeda, kalau sama boleh. Kalau sama boleh, maka nilainya nanti tinggal 10 akar 2. Maka di sini 10 akar 2. Kemudian jangan lupa D ke T dengan B ke T itu sama, maka segitiga sama kaki. Yang nilainya masing-masing 12 akar 3, sini 12 akar 3. Jelas ya, sama kaki. Oke, berarti ini yang ditanya dalam soal ini informasinya apa yang diminta, yaitu jarak D ke BT. Berarti jarak ini, cari jaraknya. Ternyata jaraknya harus tegak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Misalkan ini ke M gitu. Nah, karena ini adalah segitiga sama kaki, maka cara mengerjakannya 2 kali. Karena kan yang dicari DM, bukan yang dicarinya yang ini ya. Kita belah dulu seperti biasa. Berarti kita belah. Jadi karena ini sama kaki, kita belah dari atas sampai ke bawah, seret lurus. Nah, lurus, kemudian nih siku-siku, sehingga namanya misalkan ini adalah N. Berarti DN dengan BN itu sama kaki ya, panjangnya sama, karena ini segitiga sama kaki dibelah dari atas ke bawah, set menuju ke titik N, nilainya sama dari B ke N dan D ke N gitu ya. Karena ini nilainya 10 akar 2, kalau sama berarti tinggal dibagi 2. 10 kalau dibagi 2 kan 5. Nah, berarti 5 akar 2, sebelahnya 5 akar 2. Nah, yang gampang itu mencari TN dulu. Jadi nanti pakai luas antar segitiga nanti, atau langsung masuk ke rumus T. Kalau dasarnya sih nanti ini rumus T ya. Berarti kan yang ini jadi T, gambar T yang ini full ya. Nih T yang biru dengan oranye itu nanti dihubungkan dengan yang T yang hijau ini dengan yang warna hitam, Nah, ini yang dihubungkan. Nah, jadi ada 2 T. Jadi rumusnya luas segitiga yang pakai T ini alas, ini tinggi, menggunakan luas segitiga yang ini alasnya, yang hijaunya tingginya. Nanti kan yang dicari yang warna hijau, yang DM. Otomatis yang lengkap adalah yang ini, yang oranye dengan biru. Nah, kita cari dulu segitiganya itu. Misalkan kita cari segitiganya, berarti kita gambarkan ini ada oranyenya ke bawah, red. Nah, ini kemudian ini berarti atas T, bawahnya N, kemudian warna biru. Nah, ini seperti di sekolah ya, Bapak menggunakan berbagai warna menuliskan red. Nah, ini ke B, kemudian warna hitamnya ini kita cari seret. Nah, di sini huruf B-nya. Oke, ini B. Nah, ini T ya, T-nya bukan orangnya. Nah, dah. Informasinya nilainya di sini adalah 12 akar 3, yang ini 5 akar 2. Nah, ini 5 akar 2. Ini kan siku-siku di sini.
Nah, cara mencarinya gimana? Di sini nggak ada yang sama, Pak. Nilainya nggak ada yang sama. 12 dengan 5, kalau dicari EPB-nya juga nggak bisa. Ini 12 dulu. Nah, EPB-nya karena 5-nya hanya bisa dibagi 5, 12 tidak bisa. Dibagi 2, 12 nya bisa, tapi 5 tidak habis. Maka EPB-nya hanya 1. Tapi kalau EPB-nya 1, nggak menghasilkan apa-apa. Kalau nggak menghasilkan apa-apa, maka kita hitung secara biasa. Berarti nanti langsung tinggal akar, seret. Nah, 5 kali 5 25, akar 2 kali akar 2 2, 25 kali 2 50. Kemudian 12 kali 12 144, akar 3 kali akar 3 3, akarnya hilang ya. Kemudian kalau dikalikan 144 dikali 3, 4 kali 3 12, simpan 1, 4 kali 3 12, tambah 1 yang disimpan jadi 13, simpan 1 lagi ya. 3 kali 1 3, tambah yang disimpan 4, jadi 432 sama 50. Ingat, TKN itu bukan sisi miring, maka dikurang rumusnya, tinggal kurang 2 dikurang 0 2. Kemudian 3 dikurang 5 tidak bisa, simpan, pinjem 13. 13 dikurang 5 8. Nah, 4 kan tadi dipinjam 1 jadi 3, jadi 382. Nah, 382. Nah, ini kan bukan hasil akhir ya. Maka tidak perlu disederhanakan atau ini saja digunakan. Nah, kalau sudah gimana, Pak? Ya, kalau sudah berarti yang diminta garis DM sama dengan rumusnya segitiga seret titik pakai rumus T ya. Apa yang dihitungnya, Pak, nilainya? Ya, tadi segitiga yang full ini kan berarti kan yang biru ini, yang biru itu kan 10 akar 2. Kemudian T yang kita cari itu adalah akar dari 382. Kalau yang ini kan hanya hitam saja, yang 12 akar 3, DM yang dicari. Nah, gitu kan? Berarti kan yang dicari itu taruh di bawah 12 akar 3. Yang full ya, yang tidak full. Nah, yang full yang di atas itu 10 akar 2 dengan akar dari 382. Kita hitung ada yang bisa disederhanakan enggak? Cek, 10 sama 12 bisa bagi 2, 10 dibagi 2 5, 12 dibagi 2 6. Nah, kemudian ada lagi enggak yang bisa disederhanakan? Cek lagi, 382 ini bisa nggak dibagi 3? Kita cek, caranya jumlahkan saja digitnya, 2 tambah 8 10, 10 tambah 3 13. 13 itu tidak habis dibagi 3 sehingga tidak bisa ya. Nah, kemudian kalau sudah demikian gimana ngitungnya, Pak? Ya, hitung biasa saja. Nah, berarti yang ini sama dengan, nah ini 5 dibagi, ini kan 5/6 tulisannya, harusnya kan 5/6 ini ya, tapi tulis 10 dulu lah. 5/6 terus akar 3, akar 2 dikali 3, akar 382, 2 kali 2 4, 8 kali 2 16, simpan 1, 3 kali 2 6, tambah 1 yang disimpan 7. Nah, ini akar 764. Nah, ini gimana cara menghitungnya, Pak? Sama lagi. Kalau udah kayak gini, 5 dibagi 3, 5/3 gitu kan, yang panjang lah 5/3. Kan 6 dari bawah, dari awal kan sudah ada, itu tulis 6. Kemudian jangan lupa akar 3-nya naik, kemudian akar 764 nya ikut. Nah, gitu. Ingat, 6 ini dari awal, dari bawah sudah di bawah. Kan 5 dibagi akar 3 nggak bisa, tulis 5/3. 6 nya ditulis, akar 3-nya naik, akar 764 nya ditulis. Nah, kalau sudah kayak gini hitung biasa saja. Berarti ini 5, 3 kali 6 itu kan 18, berarti 5/18. Nah, nanti akar 3 dikali dengan akar dari 764. Nah, kita hitung dari belakang. 4 kali 3 12, simpan 1. 6 kali 3 18, tambah yang disimpan 19, simpan 1. 3 kali 7 21 ya, 21 tambah yang disimpan jadi 22. Jadi jawabannya 5/18 akar 2292. Pak, itu udah sederhana, itu udah sederhana dan tidak perlu disederhanakan lagi karena ini nggak habis dibagi 4. Jadi kan kalau mau menyederhanakan ini kan berarti kan kita harus tahu yang 2 kali 2 itu 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36 dan seterusnya ya. Berarti ini kan harus tahu. Nah, sementara 2292 itu tidak habis dibagi 4 maupun 9. Kalau kita cek
Dibagi 4 itu berarti kan 92 nya harus habis. Bisa nggak kita bisa nggak gitu, kita cek ya. Kalau seandainya bisa ya berarti kita sederhanakan gitu. Sederhanakan dalam hal apa ya, sederhanakan. Nah ini cek ya kan, apakah 2292 itu bisa sederhanakan. Kalau dilihat dari belakangnya bisa nih ya, 92 kita cek nih. Akar 92 bukan akar 92 dibagi 4, sorry, bukan yang itu. Maka dapatnya habis ya ini 9 dibagi 4 kan 2, 8, 12 terus bagi 4 3. Bisa. Berarti 2292 ini bisa sederhanain, kita cek. Berarti jawabannya adalah 5/18 dikali akar 4 dikali berapa. Nah ini. Nah, kita cek. Kita hitung, coba kita hitung di sini 2292 dibagi 4. Ini habis ya, 5 20 turun 2 29. Berarti di sini 7 karena 4 kali 7 28 turun 12 bagi 4 3 573. Berarti di sini 573. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi 5/18 dikali 4 akar 4 2 ya, dikali akar 573. Ini bisa disederhana ini. Nah, ini dibagi 2 1, 18 dibagi 2 9, sehingga hasilnya 5/9. Nah, ini hasilnya akar dari 573 gitu. Ini jawabannya. Apakah ini bisa sederhanain lagi? Kita cek lagi. Kalau dibagi 2 udah nggak mungkin, dibagi 4 nggak mungkin. Bagi 9 itu jumlahnya harus habis dibagi 9. 7 tambah 3 10 tambah 5 15 tidak habis dibagi 9. Tapi ini bisa dibagi berapa? Kita cek dibagi berapa. Kayaknya udah nggak bisa ya. Nah, kalau ini sebenarnya bisa terdeteksi dari awal. Ini kalau bisa terdeteksi, ini agak panjang durasinya, biarin, nggak apa-apa. Ini sedikit informasi. Ini bisa terdeteksi dari awal dari yang ini anak-anak. Nih adik-adik semua nih. Ini akar 2 dengan 382. Kita cek ya. Kalau buktian yang akar 2 dikali dengan akar 382. Ini kan akar 2. Ini kan kalau ini bisa dibagi 2. 2 kali berapa? 382. 3 dibagi 2 1. 18 berarti 9 1. Nah, ini berarti ini ya. Karena kan 1 kali 2 2, 9 kali 2 18 simpen 1, 1 kali 2 2 tambah simpen 3 segini. Nah, ini 2 akar 2 kali 2 kan 2. Berarti 2 akar 191 gitu ya. Berarti ada duanya, di sini. Ini seandainya dihitung ya, kalau seandainya dihitung yang tadi itu nanti kan dapatnya ini yang kita hitung nih, yang 10 akar 2 akar 3 itu jadi akar 2 kali akar 191 dibagi 12 akar 3. Ini kan tadi kan Bapak sudah membagi yang ini 10 dibagi 5 bagi 2 ya, 12 dibagi 5 dibagi 2 6. Ya, ini akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 ini kan 2 ya. 2 ini membagi 6. Nah, berarti dibagi ini sisa 3. Jadi sisanya sebenarnya dalam penulisan 5 per akar 191 per 3 akar 3. Nah, ini kan nggak bisa dibagi. Kalau nggak dibagi ini kan berarti 5 dibagi 3. Nah, dapatnya berapa? 5 per 3. Nah, dari awal 3 sudah ada. Nah, kemudian ini dikali akar 3 kali akar 191 gitu ya. Nah, ini kan hitungannya 3 kali 1 3, 9 kali 3 7, 27 simpen 2, 3 kali 1 3 ditambah yang disimpan 2 5. Nah, ini 5 tulisnya sama 5, 3 kali 3 9, sama hasilnya. Jadi kalau jeli begitu. Kalau misalkan kelewat ya berarti cari tahu apakah bisa dibagi 4, apakah bisa dibagi 9. Cirinya bilangan bisa habis dibagi 4. Tadi 2 digit terakhirnya bisa nggak dibagi 4? Oh, ternyata habis dibagi 4, maka 2292 itu pun bisa dibagi 4. Sehingga kalau kita hitung seperti ini gitu ya. Kalau bisa maka ditulis
Ini 4-nya, ini hasilnya. Hasilnya yang atas, ini 4-nya yang ini. Gitu. Jadi jawabannya adalah 5/9 akar 573. Nanti kalau bilangan yang habis dibagi 9 berapa, Pak? Yang jumlah digitnya kalau dijumlah itu habis dibagi 9. Contoh kayak misalkan 171. Nah, 171. Ini kan 1 tambah 7 8, 8 tambah 1 9. Berarti 171 itu adalah akar 9 dikali berapa? Gitu nanti dihitung. Gitu ya. Kalau dihitung ya 17 dibagi 9 itu kan 1. 81 berarti 19. Berarti 9 akar. Jadi kalau dihitung seakar 9 itu 3, 19 nggak bisa. Jadi 3 akar 19. Oke, kita masuk ke video soal terakhir ya di video ini, yaitu soal nomor 35, di mana soal ini diketahui jarak B ke pusat bidang ADHE, B ke pusat bidang ADAHE, ADHE, B. Berarti jarak ke pusat ya, ini jelas ya. Hati-hati, kan bisa aja kalau ditanyakan jarak D ke pusat ADHE, berarti dia juga maksudnya satu bidang atau satu sisi, maka ini bukan jarak ke pusat tapi setengah diagonal sisi. Hati-hati nih cara membacanya juga ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang BDE, bidang A ke BDE. Ini segitiganya jatuhin A ya. Berarti kalau ada soal ini, berarti yang dicari itu adalah diagonal ruang. Karena ini segitiga BDE seolah-olah ini banding A, maka jawabannya sepertiga. Nah, temennya A itu kan yang G. Nah, ini kan kalau dicari seret. Nah, terus ini seret, potong. Ini di sini siku-sikunya. Ini yang dimaksud dalam soal. Nah, setelah sepertiga diagonal ruang gitu. Dari JP ke DR kan nggak ada, maka mau nggak mau kita mencari nilai R. Dari R, kalau dari R ke JP kan dibagi akar 2, baru dikali akar 6. Berarti ini dibalik, jadi dikali 2-nya, akar 6-nya taruh bawah. Berapa nilainya? Nilainya 6. Tulis nilainya 6, kita ganti biar terlihat. 6 kali 2 12, berarti 12 dibagi akar 6. Sudah ditarik, caranya sudah diinformasikan ya, sebelumnya diajarkan. 12 dibagi 6 adalah 2, akar 6-nya naik. Berarti nilai R. Nah, kalau R sudah dapat, maka kita tinggal mencari ke DR. Kalau mencari DR kan tinggal dikasih akar 3. Siapa yang dikasih akar 3? Ya 2 akar 6 R-nya. Ini R-nya gitu ya. Nah, oke, langsung dapatnya adalah berarti DR-nya jawabannya adalah 2 akar 18. Akar 18 itu 9 dikali 2 ya nak ya. Oke. 9 itu 3 kalau di akar ya, akar 9. Kemudian akar 2 tidak bisa, bukan dalam arti tidak bisa, tapi tidak bulat. 2 kali 3 6. Berarti 6 akar 2. Jadi DR-nya. Sementara yang ditanyakan jarak A ke bidang BDE nilainya segini. Berarti kita hitung 1/3 kali 6 akar 2. Nah, ini bisa dicoret ya nak ya. Dicoret kembali. 3 dengan 6. 6 bagi 3 kan 2. Jadi jawabannya 2 akar 2. Simple. Jadi kalau ada soal ini yang ada segitiga-segitiganya, cukup mencari diagonal ruang. Oke, demikian pembahasan kita di semua videonya, dari video part 1 sampai dengan video part ke-7, yaitu pembahasan tentang latihan asesmen sumatif tengah semester tahun 2024-2025. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga memudahkan dan menghasilkan nilai yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anomet, berbagi untuk menginspirasi.